Shalom, selamat pagi. Halo, apa kabar di rumah? Tuhan memberkati. Walaupun kita di rumah untuk beribadah pada saat ini, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan jangan kita sedih-sedih. Walaupun dah sekian lama tidak balik kampung, tapi saya sedih juga lah. Sebab mau pulang rumah, mau tengok mama saya yang sedang sakit sekarang ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan ada memperhati hidup kita senantiasa. Dialah pengharapan dan dialah Allah kita yang luar biasa. Amin. Oke, kita memuji Tuhan, yaitu kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah
pernah meninggalkan kami. Oh haleluya Yesus, karena kami ada pada hari ini, kami rasa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi keadaan sekarang yang kami lalui, itu keadaan dunia, di mana sekarang ini Tuhan Yesus COVID yang melanda di mana-mana. Kami mau berdoa dan satu hati supaya Tuhan akan menghapuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah tempat pelindungan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan, di mana-manapun berada. Kami tidak melihat mereka, tapi Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang di dalam kesedihan, mereka yang dalam kesempitan, mereka yang di dalam keadaan tertekan karena dibuang daripada pekerjaan mereka. Lain daripada itu, mereka yang sakit ketika ini, terutama sekali mama saya yang sedang sakit. Bapa, saya berdoa dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau kirimkan doa ini, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat melakukan mujizat-Mu yang luar biasa. Kepada anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, Bapa, di sini kami Tuhan mengarahkan hati dan jiwa kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Mendoakan juga sidang jemaat dimanapun berada. Meskipun sekian lama tidak dapat bersama-sama berbakti di gereja karena keadaan sekarang ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa berbicara di dalam hati kami, dimanapun anak-anak-Mu berada ketika ini Tuhan. Engkau sentuh hati kami, Engkau selalu bersama-sama di dalam setiap pribadi kami Tuhan, agar kami mau supaya Engkau di depan kami. Bukan kami yang di depan, tapi Yesus yang ada di depan kami. Engkau bersama-sama di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kami mau supaya Engkau melepaskan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau terus berbicara di dalam hati anak-anak-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Bapa di sorga. Baik kami ada di sini maupun di mana-mana pun berada Tuhan, Engkau berkati. Lindungi kami Tuhan Yesus sekali lagi. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa dan yang kami dengar sebentar nanti Tuhan itu akan mengoreksi di dalam hati kami, sehingga itu membangunkan iman kami untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya.
selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita baik-baik saja yang ada di rumah ketika ini. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri meskipun di rumah. Tapi kita akan memuji Tuhan satu lagu dusun, yaitu Sumidang Ladi Letadau. Siapa yang mau menari? Menari. Haleluya. Sumidang Ladi Letadau, lumiti pointo kong talu, iti
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan satu lagu, Kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
memang benar kasih-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang melihat segala keperluan kami, Allah yang melihat segala pergumulan hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bersuka cita karena Allah kami hidup. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruang ini ataupun yang berada di rumah mengikuti secara live, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kami, sehingga pada saat kami mendengar firman ini Tuhan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, sehingga pengharapan kami tetap berada di dalam sukacita Tuhan. Dan biarlah segala hidup kami Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh-roh iblis, roh-roh dunia yang coba menghalangi kami untuk mendengar atau menikmati firman-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau singkirkan segala kuasa kegelapan ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menikmati firman ini dengan kekuatan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah. Shalom. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan sudah membawa kita di dalam beberapa pujian pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan. Ini adalah minggu ketiga kita berada dalam situasi PKP. Dan saya percaya saudara-saudara, baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara live di rumah, biarpun kita tidak dapat bersua muka satu dengan yang lain, tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi kita untuk memiliki kerinduan merenungkan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara, hari ini mari sekali lagi saya mengajak kita untuk belajar daripada firman Tuhan tanpa membuang masa. Mari kita buka di dalam 1 Petrus yang bawa firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara-saudara, hari ini saya rindu untuk membawa kita merenungkan beberapa hal, tidak secara kebetulan, tapi memang firman Tuhan ingin disampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu sikap orang percaya di masa pandemi. Ini topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Sikap orang percaya di masa pandemi. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, kekristenan, orang-orang percaya selalu menjadi sorotan, selalu menjadi suatu objek oleh orang di luar sana untuk dinilai. Pada masa sekarang, bukan saja masa sekarang, jauh sebelumnya ini, orang percaya atau orang Kristen itu sudah selalu diperhatikan oleh dunia. Jadi tidak heran saudara-saudara kalau kadang-kadang ada orang menilai orang percaya itu mereka adalah orang percaya yang baik, orang Kristen yang baik, atau kadang-kadang ada orang menilai bahwa orang Kristen itu adalah orang Kristen. Orang akan berkata begini, kalau nampak orang, dia orang Kristen, iya, orang Kristen biasa-biasa saja. Nah, jadi biasanya ada dua penilaian saudara-saudara. Apabila orang melihat orang percaya, mereka akan menilai dua hal.
Dan yang selalu orang nilai adalah pada saat kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang, dan orang akan katakan begini, ini ke orang percaya, ini ke orang Kristen. Kenapa harus orang percaya sikap dia begini? Kenapa harus orang percaya gaya dia seperti ini? Perkataannya tidak membangun, tindakannya tidak menjadi berkat. Itu biasa. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang orang lupa bahwa orang percaya itu adalah seperti biji mata Tuhan. Dimanapun kita berada, orang akan selalu melihat kita di mana-mana. Karena apa? Karena Alkitab sendiri mencatat saudara-saudara bahwa orang percaya seperti sebuah surat. Orang percaya itu seperti sebuah surat yang terbuka. Artinya apabila surat itu terbuka, artinya dia dapat dibaca. Begitu kan? Kalau surat itu tertutup, artinya isi surat itu kita tidak akan tahu. Tapi orang percaya diistilahkan di dalam Alkitab bahwa kita seperti surat yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, ketika kita menjadi surat yang terbuka, kita seharusnya mengawasi atau menjaga kita punya hidup sebaik-baiknya supaya kita selalu atau senantiasa menjadi berkat. Amin. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sebab itu saudara-saudara, berdasarkan dari ayat ini, kita seharusnya orang percaya, kita sudah perhatikan hidup kita sendiri. Apakah perkataan kita itu membangun? Apakah tindakan kita itu menjadi berkat? Apakah cara gaya hidup kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan itu dapat mendatangkan suatu sukacita bagi orang di sekitar kita? Nah, renungkan dalam hati kita. Apakah selama saya jadi orang Kristen, saya sudah jadi orang Kristen selama 40 tahun atau 30 tahun. Apakah saya sudah menjadi berkat dalam tindakan, perkataan, dan gaya hidup? Apakah selama ini saya sudah menjadi surat yang terbuka untuk orang baca, dan pada saat orang baca surat itu orang akan memiliki satu damai sejahtera. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti ini saudara-saudara. Apalagi di masa kita sedang berhadapan dengan situasi yang kurang menyenangkan. Di mana kita harus tinggal di rumah, di mana pada saat kita keluar berbelanja hanya 1 atau 2 orang dalam satu rumah yang dibenarkan untuk keluar. Apakah pada masa ini kita dapat menggambarkan hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah kita dapat menyatakan kepada orang lain bahwa sekalipun dalam keadaan pandemi seperti ini, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang kurang menyenangkan, saya tetap menjadi pribadi yang menyenangkan atau mendatangkan berkat bagi orang lain? Nah, ada banyak sikap saudara-saudara yang membuatkan orang tidak senang dengan kita. Tapi sebagai orang percaya yang benar-benar hidup di dalam kehendak Allah, pasti dia akan menjadi berkat dalam hidupnya. Amin. Nah, saudara-saudara, ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya itu di saat pandemi ini. Ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam sikap hidup kita dalam masa kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama apa? Kuasailah dirimu. Ayat yang ke-7. Kita hanya perhatikan ayat yang ke-7. Yang pertama, apa sikap kita? Kita harus menguasai diri kita. Perkataan kuasai ini, saudara-saudara, mari kita belajar. Perkataan kuasai ini tidak hanya memiliki arti untuk menguasai atau untuk mengontrol hidup kita. Tapi kata kuasai di sini artinya juga adalah melatih, mengajar diri kita. Nah, artinya melatih diri untuk tunduk dalam kuasa Allah,
melatih diri untuk tetap berada dalam firman Allah, melatih diri untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah, melatih diri agar dapat berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan, sehingga kita senantiasa dapat berkomunikasi dan bergaul rapat dengan Allah. Itu arti kata menguasai. Artinya kita sedang melatih hidup kita. Nah, di masa pandemi ini saudara-saudara, ada banyak hal sekali yang menantang kita sehingga kita tidak menjadi berkat. Ada SOP-SOP yang sudah ditentukan. Nah, ini menggambarkan citra hidup kita sebagai orang percaya. Integriti kita orang Kristen itu di sana. Kalau dia bilang jalan pakai mask, maksud saya kalau jalan, ya jalan kan pakai kaki. Maksud saya ketika berjalan keluar, kita harus gunakan mask, penutup mulut. Nah, di sini saudara-saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang begini. Kalau saya tidak pernah nampak kalau di sini, untuk setakat ini saya tidak pernah nampak. Tapi kalau di sana dulu sebelum saya datang di sini, masih banyak orang yang tidak peduli dengan ini. Tidak guna mask. Sudah dikatakan oleh kerajaan, dia bilang anak-anak di bawah umur 12 tahun dan orang yang umurnya berapa 70 tahun ke atas itu tidak boleh datang ke khalayak ramai, di tempat yang ramai. Tapi masih ada. Dan sayangnya itu ada dari antara kalangan-kalangan orang Kristen. Nah, kadang-kadang kita pikir ini satu hal yang yang remeh. Ini biasalah. Tidak menyentuh soal iman, betul. Tidak menyentuh soal kerohanian. Tapi disinilah citra kita sebagai orang percaya yang dikatakan menguasai diri. Artinya kita tidak dapat melatih kita untuk tunduk. Artinya kita tidak dapat melatih diri kita untuk tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini persoalan besar saudara-saudara. Pada masa pandemi ini ada banyak orang yang mulai marah. Mungkin akibatnya satu, dia dibuang kerja, gaji dipotong 30%, tidak dapat potongan EPF, kemudian disuruh pulang ke rumah, tidak dapat apa-apa. Itu menjadi suatu tantangan dalam hidup kita pada masa sekarang. Dan disinilah kita dituntut untuk menyatakan sikap kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, banyak orang percaya pada saat ini yang tidak kuat dengan tantangan itu. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menguasai diri. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, garis bawahi menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Atau bahasa yang paling senang, orang yang menguasai dirinya melebihi orang atau lebih kuat daripada orang yang menawan sebuah kota. Artinya di sini saudara-saudara, orang yang hebat itu ternyata di dalam Amsal katakan, orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan pada saat dia menang kalau dia bertumbuk. Orang yang kuat itu bukan orang yang pada saat dia berdebat dengan orang lain, dia menang dalam perdebatan. Orang yang kuat itu bukan orang yang pada saat orang nampak dia orang takut, orang lari. Tidak. Tapi orang yang kuat di sini dikatakan oleh firman Tuhan orang yang menguasai dirinya. Artinya kalau kita sudah menguasai diri, saya ulang, kita itu sudah melatih diri kita untuk Untuk tunduk. Kita sudah melatih diri kita untuk tetap berada dalam firman Allah. Melatih diri kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu orang yang hebat. Itu orang yang kuat. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat kita hidup di tengah pandemi yang kurang menyenangkan ini, saya percaya ada banyak sekali tantangan yang kita alami. Itu menuntut kita untuk lupa diri. Itu menuntut kita untuk tidak menguasai hidup kita sebagaimana seharusnya. Tapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu sehingga engkau dapat bertahan. Yang kedua, saudara-saudara, apa sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya di saat kita berada di tengah pandemi COVID-19? Yang kedua, kita harus tetap tenang. Ayat yang ketujuh juga di sana, kuasailah dirimu dan tetap tenang. Kisah Para Rasul 19 ayat 36. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Nah, di sini saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang mengambil keputusan dalam masa dia sedang stres.
Ada orang mengambil keputusan pada masa dia sedang marah. Ada orang mengambil keputusan pada saat dia sedang dia sedang kecewa. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudara-saudara? Tetaplah tenang. Tenang adalah keperluan semua orang. Kalau kita tidak memiliki ketenangan dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak akan dapat mengambil keputusan yang baik. Sebab itu saya masih ingat ada seorang katakan begini, kalau engkau sedang marah, jangan ambil keputusan. Kalau engkau sedang panas hati, jangan ambil keputusan. Duduk diam, tenangkan diri dulu. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada saat kita tenang, kita dapat mengambil keputusan yang baik. Pada saat kita menguasai hidup kita dan menjadi tenang, kita akan mendapat keputusan-keputusan yang baik. Ketenangan tidak akan kita temukan di dunia ini, saudara-saudara. Ketenangan tidak akan kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Ketenangan tidak kita akan temukan di mana-mana tempat orang katakan, oh di sini ada ketenangan, oh di sana ada ketenangan, oh tempat ini ada ketenangan. Yang paling senang kalau orang katakan sekarang begini, pergi di tepi pantai supaya mendapatkan ketenangan. Betul kan? Kalau sudah stres kerja 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan tidak cuti, kepala sudah full, mesti ada refreshing. Oh, pergi tepi pantai. Pergi di tepi pantai, duduk di pondok-pondok, duduk sendiri kah, duduk dengan istri kah, duduk dengan suami kah. Kemudian ada satu lagu, saya ingat dulu. Saya masih ingat. Kalau nyanyi-nyanyi di karaoke, lagu saya masih ingat itu grup Ekspedisi gitu ah. Di tepi pantai yang indah, dia bilang. Suara saya sumbang sedikit. Kemudian duduk di sana, nyanyi di tepi pantai yang indah. Nah, baru kita dapat ketenangan. Atau ada yang katakan begini, oh kita harus pergi di taman-taman. Kita harus pergi di sini, kita harus pergi situ. Kita harus pergi di dekat air terjun supaya kita duduk, kita dengar air terjun dan kita feeling supaya kita lepaskan semua stres kita. Saudara-saudara, itu hanya ketenangan-ketenangan yang sementara. Itu hanya ketenangan yang kita dapat hanya pada masa itu. Nanti pada saat kita pulang, contohlah kalau kita pergi di pantai-pantai. Kemudian kita pulang, kita sudah tenang tadi di pantai, kita pulang, di jalan jam, mulai lagi stres, mulai lagi marah, mulai lagi mulut sudah tidak ada insuran, orang bilang, cakap sembarang, apa. Kenapa, saudara-saudara? Hanya ketenangan sementara. Nah, ketenangan di mana yang kita perlu temukan dalam hidup kita supaya kita menjadi tetap tenang pada masa kita hidup di tengah pandemi. Temukan di dalam Kristus, saudara-saudara. Karena ketenangan di dalam Kristus itu akan membuat yang kita tetap kuat. Ketenangan di dalam Kristus itu akan membuat yang kita terus memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kuasailah dirimu dan tetap tenang. Yesaya 30 ayat 15 yang katakan di sana, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pada saat kita hidup di tengah pandemi, biarkanlah orang potong gaji kita separuh. Biarkan orang marah kita. Biarkan orang bilang tidak boleh begini, tidak boleh begini. Apa yang penting? Tetap tenang. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan diriku tenang supaya saya dapat mengambil keputusan yang terbaik sehingga saya menjadi berkat di dalam hidup saya sehari-hari. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya di tengah pandemi COVID-19? Kita harus tetap berdoa. Ayat yang ke-7 juga. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Artinya berdoa itu dituntut oleh Tuhan. Ada banyak definisi-definisi di sana. Ada banyak pengertian-pengertian di sana. Doa itu seperti ini, doa itu seperti itu, doa itu adalah ini, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mau jumpa dengan Tuhan, telepon di nomor 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ada banyak kan orang begitu. Kadang-kadang saya senyum-senyum kalau saya dengar begitu. Saudara-saudara, saya buat satu definisi untuk kita pikir secara simpel. Doa adalah kebergantungan hidup manusia kepada Allah. Doa adalah kebergantungan hidup manusia terhadap Allah. Manusia tidak akan dapat memiliki ketenangan dalam hidupnya jika dia tidak berdoa kepada Tuhan.
Manusia tidak akan dapat menguasai hidupnya sepenuhnya jika ia tidak berdoa dan mohon kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Lukas 18 ayat 10 sampai ayat 14 itu menggambarkan ada dua cara berdoa. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 boleh baca, mungkin tertera di depan. Tapi saudara-saudara, saya tidak katakan begini. Saya tidak katakan bahwa orang harus berdoa begini, begitu, begini, begitu. Tapi firman Tuhan katakan saudara-saudara, ada dua pribadi yang masuk ke bait suci dan mereka berdoa. Yang seorang orang apa? Orang Farisi. Yang seorang lagi pemungut cukai. Perhatikan saudara-saudara, yang si orang Farisi ini berdiri dan berdoa di dalam hatinya, Tuhan saya tidak seperti orang lain. Tuhan saya berpuasa sekian, saya memberikan persembahan sekian, saya tidak seperti ini, saya tidak seperti itu. Apalagi saya tidak seperti pemungut cukai itu. Itu doanya. Sedangkan si pemungut cukai bagaimana dia berdoa? Dia pukul dadanya. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Yesus katakan mana doanya yang didengar? Orang Farisi tadi ataupun orang pemungut cukai? Ingat saudara-saudara, doa bukanlah sebuah kata-kata. Doa bukanlah sebuah perkataan yang dirungkai sedemikian indah. Pada saat kita berdoa, oh alunan yang sangat sedap sekali didengar. Kadang-kadang orang membuat doa itu supaya orang lain di sekitarnya pada saat dia berdoa, orang kagum terhadap dia. Oh dia betul-betul orang yang mendapat karunia untuk berdoa. Oh dia betul-betul orang yang punya karunia untuk berhubungan dengan Tuhan di dalam doa. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ditambah lagi bahasa-bahasa yang yang harus dihafal oleh beribu-ribu orang. Saya sudah jelaskan minggu pertama dulu saya khotbah di sini. Bahasa seperti apa itu. Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta hati kita untuk berdoa. Perhatikan orang Farisi tadi berdoa. Saya tidak seperti orang sana. Kadang-kadang saudara-saudara kita berdoa itu supaya kita mau orang di sekitar kita nampak, oh dia punya iman yang kuat, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, oh dia orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mau seperti itu sehingga kita berdoa, Tuhan sendiri pun tidak paham apa yang kita cakap. Apa dia berdoa, dia minta apa ini? Nah saudara-saudara hati-hati. Kenapa? Saudara-saudara, karena doa itu adalah ketergantungan hidup manusia terhadap Allah. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang saya ulangi tadi. Tapi doa itu adalah bagaimana kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan agar yang pertama kita dapat membuka hati bagi Tuhan. Yang kedua kita berdoa supaya kita mengalami pertumbuhan iman. Yang ketiga supaya kita dapat memahami kehendak Allah. Bukan untuk menunjuk-nunjuk. Bukan untuk mengatakan, oh saya berdoa sekian kali dalam satu hari. Saudara-saudara, kadang-kadang doa kita menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Hati-hati terhadap hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh. Tapi itu membuatkan kita terjerumus dalam satu masa yang akan datang. Karena itu firman Tuhan katakan saudara-saudara, ketika kita tidak dapat menguasai diri kita, ketika kita tidak dapat tenang, kita tidak akan dapat berdoa dengan benar. Pada saat kita tidak paham apa doa itu, kita akan naikkan doa yang salah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini, ada banyak sekali tantangan yang kita alami. Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang menuntut kita meninggalkan citra diri kita sebagai orang percaya. Tapi apa yang penting di sini saudara-saudara, kita harus tetap kuasai diri kita. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap berdoa. Karena itulah sikap kita sebagai orang percaya. Sebagai penutup saudara-saudara, sebagai penutup di dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, saya ingin kita merenungkan satu cerita. Saya rasa kita sudah pernah dengar cerita ini, tapi saya rindu untuk sharing kembali cerita ini. Tahun 1870, saya belum lahir masa itu. Mungkin bapak saya pun belum lahir. 1870 ada seorang pribadi yang nama dia Horatio G. Spafford. Kita boleh temukan di Google. Di sebalik cerita pujian di dalam kalau nyanyian kemenangan iman nomor 85, kalau di dalam kidung pujian dia nomor 328.
It is well with my soul. Saya rasa kita selalu dengar ini lagu ataupun kita sudah dengar ini cerita. Nah, tahun 1870 Horatio Spafford mengalami suatu kedukaan. Anak pertama dia meninggal karena diserang demam panas. Itu anak pertama. Dan tidak lama setelah itu hartanya semuanya terbakar. Ada satu kebakaran yang disebut pada tahun itu yaitu The Great Chicago Fire, di mana ada satu kebakaran yang besar terjadi dan di sini seluruh harta Horatio itu terbakar, tinggal tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Dia merasa tertekan, dia merasa stres. Pastilah orang kaya, orang banyak harta terbakar dan tidak ada apa-apa yang tinggal. Anak pertama sudah mati karena demam panas. Dalam masa dia tertekan, saudara-saudara, ada satu seminar yang dilancarkan oleh pendeta Moody. Dia adalah seorang pencipta lagu di dalam nyanyian Kemenangan Iman juga. Di sana dia mengadakan suatu seminar di Eropa. Dan pada masa ini Horatio berpikir, saya harus mengikuti seminar ini. Kemudian dia menempah tiket. Dia membawa anak dan istri dan keempat anaknya untuk berlayar menuju ke Eropa. Pada hari terakhir mereka akan berangkat, Horatio mendapat panggilan bahwa dia harus menghadiri satu masyarakat yang besar. Nah, disinilah saudara-saudara dia mengirim istri dan anak-anaknya duluan. Dia mengirim istri dan anak-anaknya duluan sampai di tengah laut. Berjalan seperti biasa. Karena apa yang ada di pikiran Horatio pada masa itu adalah anak-anaknya sedang berada di dalam kapal layar bersama-sama dengan banyak orang percaya. 4 hari setelah itu saudara-saudara, Horatio mendapat suatu telegram. Dulu pakai telegram mungkin, pakai telegram. Dan di dalam telegram itu hanya berbunyi seperti demikian, hanya saya yang selamat. Nah saudara-saudara, pada saat Horatio tahu bahwa kapal layar yang dinaiki oleh istri dan anak-anaknya itu mendapat suatu kemalangan di tengah laut dan merenggut keempat anaknya. Tinggal istrinya saudara-saudara. Pada masa ini Horatio mendapat satu tekanan yang sangat besar. Ketika dia berlayar untuk mendapatkan istrinya di tengah laut, dia menulis sebuah lagu. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun, jiwaku tenanglah. Saudara-saudara, hidup kita tidak sesulit yang dialami oleh Horatio. Kita hanya hidup di tengah pandemi. Kita hanya hidup di tengah tekanan yang sedang beratnya. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap sebagai orang percaya. Horatio sudah menunjukkan sikapnya sebagai orang percaya, berada di tengah-tengah tekanan kehidupan. 1 Korintus katakan begini saudara-saudara, 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang kita anggap mustahil. Saudara-saudara, sehingga Ia akan memberikan kita damai sejahtera. Horatio mendapat tekanan, tapi ia kuasai dirinya. Dia mendapat ketenangan daripada Tuhan dan dia berdoa. Inilah sikap kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Jangan kalah dengan persoalan, jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan tantangan. Apalagi hidup di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan kita yang sanggup melakukan apapun yang kita anggap
mustahil dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dengan menguasai hidup kita, menjadi tenang dan tetap berdoa sehingga kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada hari ini. Kami sudah renungkan, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan suatu pemahaman penerimaan dalam hati kami sebagai orang percaya, agar kami dapat menguasai diri kami sebagaimana harusnya seorang percaya, agar kami tetap memiliki ketenangan daripada Tuhan, dan kami tetap berdoa, bergumul, memohon kepada Tuhan, sehingga kami menerima sukacita daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Bapa, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami, dan biarlah firman ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah yang dapat kami nikmati, dan kami menikmatinya dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan di dalam nama-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah sama-sama pelajari pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu dorongan bagi kita, agar kita terus bersemangat di masa pandemi ini. Nah, jadi saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberi persembahan bagi keuangan gereja, sila boleh melakukan persembahan melalui online dalam account yang tertera. Dan biarlah apapun yang kita berikan, berapapun jumlah itu, itulah yang kita berikan untuk Tuhan. Dan jadi saya percaya bahwa berkat Tuhan akan terus melimpah di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara, pada hari ini sebelum kita berdoa, saya sebagai gembala jemaat di tempat ini memberi pesan kepada kita, jika ada di antara kita jemaat Tuhan yang memerlukan bimbingan, memerlukan dorongan atau memerlukan nasihat, boleh menghubungi saya sebagai gembala sidang. Kita akan mengadakan pertemuan yang singkat, mungkin kita akan berbincang-bincang, saling bertukar-tukar pendapat. Nah, jadi ada nomor telepon yang akan kita dapat hubungi, dan juga kita boleh hubungi dengan Deacon Jimmy Awang dalam hal-hal bimbingan doa atau apapun yang kita perlukan dalam masa pandemi ini. Nah, jadi biarlah kiranya pada saat kita memiliki suatu persoalan yang mungkin tidak terjawab, mungkin saya tidak menjanjikan untuk saya akan memberi jawaban, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang memerlukan bimbingan doa, bimbingan nasihat, sila hubungi Deacon Jimmy Awang dan juga saya sebagai gembala sidang untuk dapat mendapatkan bantuan. Oke, jadi itu sedikit pesanan dari kami. Jadi mari kita berdoa, kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami berdoa mengucap syukur atas kebaikan, penyertaan, anugerah Tuhan bagi kami sepanjang ibadah ini berjalan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang memberi persembahan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau rapi mereka. Biarlah mereka diberkati dengan pekerjaan, mereka diberkati dengan usaha mereka, mereka diberkati dengan segala usaha yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melihat keperluan mereka. Engkau akan memenuhkan setiap keperluan mereka. Baik itu makanan, pakaian, keuangan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya mereka terus memiliki kecukupan daripada Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami bahwa setiap orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka tidak akan kekurangan. Tapi mereka terus dicukupkan oleh kasih Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin tidak sempat memberi, Bapa kami berdoa, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Kasih setia Tuhan tercurah bagi mereka. Sehingga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, mereka menikmati kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Mereka menikmati kecukupan sumber berkat daripada Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Engkau Allah yang perhatikan kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai semua anak-anak Tuhan. Bahkan di tengah
pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Bapa Engkau menghiburkan mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang punya persoalan, yang punya masalah baik itu keuangan, pekerjaan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan agar mereka terus bertahan di dalam masa yang sulit ini. Mereka terus bertahan di masa yang sukar, biarlah mereka terus menikmati kebaikan Tuhan dan mereka hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan bersurai dari tempat ini. Kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah kiranya Bapa Engkau menyertai kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kiranya Bapa Engkau juga menjaga, melindungi mereka. Biarlah kebersamaan pada hari ini menjadi satu kebersamaan yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan wajahmu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah rumah serta seisi keluargamu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah, sumber pengharapan, memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Baiklah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.